Sayyidina Imam Ibn Athaillah Sakandari, beliau mengatakan, mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun indallah minal mu'min ad-dha'if wa fi kullin khairun. Di sini beliau mengawali dengan mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi, mukmin yang seorang mukmin yang kuat, itu khairun indallah, lebih baik di sisi Allah, lebih dicintai oleh Allah, minal mu'min ad-dhaif, daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan bagi masing-masing daripada mukmin yang kuat atau yang lemah ini khairun, ada kebaikan. Cuman yang kuat oleh Allah lebih dicintai. Tentu dalam hadis ini ulama mereka banyak sekali memberikan atau menjelaskan makna apa sih yang dimaksud dengan mukmin yang kuat ini. Apa gara-gara dia banyak nge-gym ya, banyak olahraga sehingga dia kuat, atau kuat dalam segi apa ini? Lah itu ulama banyak sekali berbeda pendapat. Tapi di sini yang sangat indah sekali Al-Imam Ibn Athaillah, beliau memiliki pemahaman yang sangat menarik sekali, sangat bagus sekali. Beliau mengatakan, wal mu'minul qawi, mukmin yang kuat itu maksudnya apa? Huwallazi asyraqa fi qalbihi nurul yaqin, yaitu seseorang yang terpancar dari hatinya nurul yakin, cahaya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hatinya itu, dalam segala perbuatannya tidak ada tujuannya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im, yaitu mereka yang saling mereka yang terdahulu di dalam keimanannya, as-sabiqun, mereka lah orang yang awal nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal muqarrabun, mereka lah orang-orang yang dekat di sisi Allah dengan rahmat Allah, fi jannatin na'im, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Tentu kita ini diperintah oleh Allah untuk saling berlomba-lomba, berebut bagaimana untuk meraih rahmat Allah, ridho Allah, perhatian Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Banyak sekali ayat-ayat yang kita itu diperintah untuk bersegera, berlomba untuk meraih ridho Allah, karena yang rebutan ini banyak sekali dan Allah akan memberi kepada mereka yang minta. Diperjelas oleh beliau, sabaku ilallah, mereka bersegera kepada Allah, fa khallasa qulubahum mimma siwa, dan mereka membersihkan hati mereka itu dari apa yang selain Allah Subhanahu wa taala. Falam tu'ikhumul awaik walam tashghulhum anillahi khalaik fasabaku ilallah. Mereka itu orang-orang yang menghilangkan apa yang menghalangi mereka, sehingga mereka tidak terhalang oleh banyaknya penghalang, tingkatan-tingkatan yang harus mereka lewati. Karena itu sudah mereka lewati, dan mereka tidak tersibukkan dengan makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Fasabaku ilallah, sehingga mereka itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka bersegera dekat dengan Allah taala. Idlamani alahum, karena memang mereka tidak lagi memiliki penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Loh, memang apa penghalang itu? Diperjelas oleh beliau, wa innama mana al-ibad minas sabqi jawadzibut ta'alluq bi ghairillah. Hanya saja yang mencegah atau menahan atau memegangi orang itu untuk dia tidak dapat lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Jawazibut ta'alluq bi ghairillah. Adanya tarikan-tarikan keterkaitan, ketergantungan hati dengan selain Allah.
Sehingga fakullama hammat qulubuhum antarhal ilallah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena hatinya itu tergantung dengan kepada selain Allah. Jadi hatinya itu ada sosok yang dia gantungkan hati itu kepadanya selain Allah Ta'ala. Nah, karena hati ini sudah tergantung kepada selain Allah, entah itu sosok manusia, entah itu jabatan yang dia kejar, entah itu harta yang dia inginkan, apapun itu selain Allah. Lah, ketika dia mau menarik hatinya kepada Allah, dia ingin mendekatkan hatinya kepada Allah, merasakan manusia ibadah, merasakan kemesraan dengan Allah, tidak bisa. Kenapa? Sudah dicancang sama hal yang sifatnya fana tadi itu, sifatnya sementara tadi itu. Apapun itu, mungkin orang, mungkin harta, mungkin jabatan. Nah, fakarrat raji'atan ilaih wa mukbilatan ilaih alaih. Ya. Sehingga setiap mau dibawa, mau dekat, mau khusyuk, mau ikhlas karena Allah, ya bendal balik lagi. Mau ditarik, hatinya mau ditarik ke sana. Lah, ibarat apa ya? Kok bisa kita ini kan seperti batu yang diikat pakai karet gitu. Lah, tergantung karetnya ini mau diikat kemana. Nah, kalau karetnya diikat, dicancang misalnya di satu pohon tertentu, terus batunya ini mau didekatkan ke tempat yang lainnya, tidak bisa. Apa ujung-ujungnya? Balik lagi ke pohon tadi itu. Kenapa? Karena sudah diikat, dia sudah menggantungkan hatinya itu ke sosok yang salah, yaitu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu loh. Akhirnya fakarat rojiatan ilaih wa mukbilatan alaih. Setiap mau dibawa ke Allah, mau diajak perbuatan baik, balik lagi, madep lagi. Nah, tapi ini jangan disalahpahami, bukan berarti wes kalau gitu saya tidak mau wes sama manusia, tidak mau saya sama makhluk, bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud itu adalah bagaimana kita itu berupaya dalam segala macam apa yang kita lakukan itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun. Kita misalnya apa? Kita misalnya pergi sekolah, kita ujian misalnya. Nah, kan fokus sama ujian. Nah, digantungkannya sama Allah. Ya Allah, saya ini kerja apa? Saya sekolah ini untuk saya bisa pintar, bisa bermanfaat buat orang banyak. Sesuai hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia yang lain. Semata-mata ujung-ujungnya apa? Karena Allah Ta'ala. Setiap apa yang dilakukan itu karena Allah, ya berarti ini orang menggantungkan hatinya kepada Allah. Misalnya dia beraktivitas, apapun aktivitasnya, jika diniatkan karena Allah, ya berarti ini orang ta'alluqnya dengan Allah. Nah, tapi lain ketika kita itu menggantungkan hati kepada selain Allah, ya keliru. Misalnya apalagi ini zaman kayak sekarang ini, apa namanya, pemilu. Waduh, dia gantungkan hati ini kepada jabatan misalnya nih. Akhirnya ya apapun yang dia miliki, entah itu harta, entah itu tenaga, pikiran, waktu, semuanya diserahkan untuk upaya jabatan tadi. Loh, sehingga kalau mau diajak ke kebaikan, selama itu bertentangan dengan yang hati cenderung dengan, yaitu jabatan, bendal. Misalnya, wadah apa ini, aduh, ini rapat, apa saya harus segala macam. Kemudian diajak misalnya kebaikan, ya tidak bisa, bendal dia tadi itu. Nah, yang dimaksud seperti itu. Tapi kalau kita menggantungkannya karena Allah, ya itu berarti baik. Misalnya juga kita ngikut sama seorang ulama atau orang soleh atau bahkan wali. Nah, keterkaitan kita dengan beliau ini kan bukan karena beliaunya, tapi karena apa? Karena kita pandang beliau ini orang yang menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ujung-ujungnya kan Allah Ta'ala. Ya, kita ta'aluk dengan mereka, Abdul Qadir, dengan Syekh Mulai Ishaq. Mudah-mudahan ta'aluk yang betul, ya ta'aluk yang dianggap oleh mereka. Habib Idrus, banyak daripada aulia yang ada di sini.
Nah, itu kan ujung-ujungnya karena Allah Ta'ala, kan gitu. Karena Allah Ta'ala. Justru mereka ini adalah perantara terbaik dan tercepat untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya misalnya ada orang mau masuk ke istananya raja, tidak kenal sama raja, kemudian jauh daripada istana dan lain sebagainya, mau masuk sulit, akan banyak pengecekan tadi itu. Tapi kalau misalnya yang ngantar itu orang yang dekat sama raja, dekat, dicintai sama raja, oh itu ayo masuk, gampang apa enggak kira-kira? Gampang. Nah, begitulah kita bagaimana ketika ta'alluq dengan seorang wali, karena kita memandang mereka ini orang yang dicintai sama Allah, dan mereka orang-orang yang sukses, berhasil meraih ridhonya Allah. Nah kita ini pengen terus digandeng, ikut diangkat supaya juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ajib kata-kata beliau. Jadi mukmin yang gowi itu mukmin yang ta'alluqnya itu fokus hanya satu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, muamalah dia dengan teman, muamalah dia dengan sahabat, muamalah dia dengan istri, muamalah dia dengan orang tua, dengan anak, semua itu atas dasar Allah. Misalnya dia melihat orang tua, yang dia ingat langsung, ya Nabi SAW beliau menyatakan, birru aba'akum tabirukum abna'ukum, taati orang tuamu, maka anakmu nanti bakal taat. Baik sama orang tua, karena Allah. Kemudian melihat istri, ingat lagi, khairukum li ahli, kata Rasulullah. Sebaik-baik kalian yang paling baik sama istrinya, karena Allah. Kemudian melihat anak, misalnya, rahimallahu walidan, a'ana waladahu ala birri. Ingat lagi hadis Nabi. Nabi berdoa, semoga Allah menyayangi seorang hamba yang membantu anaknya untuk berbuat baik kepadanya. Melihat teman, melihat sahabat, semua itu yang diingat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal hadra muharrama ala man hada wasfuh. Nah, kalau dia menggantungkan hati kepada selain Allah, maka hadratullah itu diharamkan bagi orang yang sifatnya masih ada keterkaitan dengan selain Allah Ta'ala. Wa mamnu'atun ala man hada na'atuh. Dan tercegah dari orang yang sifatnya tergantung dengan makhluk, bukan yang menciptakan makhluk. Wa fahamahuna qaulahu ta'ala, maka fahamilah, kata beliau di sini firman Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Kelak itu ketika kita menghadap Allah adalah hari yang mana harta dan anak-anak itu nggak ada manfaatnya untuk kita. Kita sekaya apapun, sebanyak apapun anak kita, nggak ada yang bisa bantu. Makanya kita itu diajari kalau kita itu senang sama apa yang Allah berikan kepada kita, dan itu hal yang wajar. Misal dikasih apa sama Allah, dikasih nikmat sama Allah, kita senang. Nah itu kan senang, itu kan berarti menyadari daripada itu nikmat. Itu kan bentuk awal syukur, kata Ustaz Abdurrahman Segaf. Awal syukur itu ketika kamu merasa itu adalah sebuah nikmat dari Allah. Nah, kita mensyukuri. Tapi kemudian kita itu harus belajar bagaimana secinta apapun kita dengan pemberian Allah, cintanya kita sama Allah harus melebihi itu. Nah kalau ini dengan latihan, ya dengan latihan. Misalnya melihat pasangan, misalnya melihat istrinya, cinta sama istri, cinta sekali. Tapi perlu diingat bahwa cinta sama Allah, cinta sama Rasul halus lebih dari itu. Cinta ngelihat anak, misalnya cinta sama anak setengah mati. Tapi ya Allah, misalnya bersyukur ya Alhamdulillah, lain sebagainya. Setelah itu dia harus berpikir, ya Allah, ini cintanya sama Nabi harus lebih dari ini. Seandainya disuruh pilih salah satu, pilihnya Nabi. Sekalipun ini bukan hal yang bertentangan ya, cinta semuanya baik sekali, sangat bagus. Tapi seandainya, nah itu perlu kita latih. Karena apa? Karena katanya Allah, di hari tersebut tidak ada yang bermanfaat, harta atau anak, kecuali harta yang didermakan untuk kebaikan atau anak yang kemudian berbakti baik kepada orang tuanya, mendoakan orang tuanya. Ya, jadi jangan sampai harta atau anak ini justru memalingkan kita. Misalnya mau mau mendidik anaknya misalnya dengan pendidikan yang baik, anaknya tidak mau, enggak Pak, mau jadi apa nanti saya kalau kayak gini? Oh iya wis nak, nurut sama anaknya. Padahal orang tua jauh lebih tahu tentang masalah anaknya. Ada yang ngikut anaknya, tambah dah jelas kemana arahnya.
Akhirnya kita yang rugi nanti. Nauzubillah min dzalik. Illa man Allah biqalbin salim, kecuali ya, yang bermanfaat itu apa? Ketika seseorang itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang kuat, ya, hamba yang hati yang selamat kelak ketika ketemu dengan Allah setelah sehat panjang umur fi khair wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.